pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Omot Rando Sihombing SPD sebagai fasilitator. Yang terhormat Ibu Daswani SPD sebagai pengajar praktek. Perkenalkan, nama saya Henry SPD, calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Hari ini saya bersama Pak Jusri Amin SPD, guru SD Negeri 6 Simelu Barat. Hari ini saya akan melakukan supervisi akademik berbasis coaching pada tahap pra-observasi bersama Pak Jusri Amin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jusri. Siang Pak. Apa kabar siang ini? Baik Pak, alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik Pak, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak 3 hari yang lalu, yang bahwa sesuai dengan tugas yang diberikan kepada saya oleh kepala sekolah, bahwa saya mendapat tugas untuk melakukan supervisi akademik di kelas 5, yaitu di kelas Bapak. Nah, untuk diketahui bahwa di dalam tahapan supervisi akademik ini ada 3 tahapan yang harus dilakukan. Yang pertama pra-observasi, kemudian observasi, dan yang ketiga adalah pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan tahapan yang pertama, yaitu pra-observasi, di mana tahapan ini kita sama-sama dapat berdiskusi, bertukar pikiran terkait di mana persiapan Bapak besok dalam melaksanakan supervisi besok, dan juga agar pelaksanaan supervisi Bapak besok berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita, dan juga untuk meningkatkan kemampuan Bapak dalam bidang akademik, pengetahuan dalam proses pembelajaran. Baik Pak, untuk mengawali percakapan kita ini atau diskusi kita ini pada siang ini, kalau boleh tahu apa harapan Bapak dari diskusi kita pada siang ini? Baik Pak. Yang pertama adalah saya senang sekali bisa berdiskusi dengan Bapak, bertukar pikiran bersama Bapak pada siang ini. Terutama terima kasih melakukan waktu dalam hal bertukar pikiran dengan Bapak. Kemudian saya merasa bahagia mendapatkan supervisi dari Bapak. Mudah-mudahan dalam kemampuan saya dalam akademik, pengetahuan saya dalam meningkatkan proses pembelajaran besok di kelas, dengan adanya dilaksanakan ya. Iya. Saya harus harapkan besok berjalan dengan lancar dan tidak ada hambatan sesuai dengan kita harapkan. Luar biasa Pak Jusri. Berarti harapan Bapak mengenai supervisi besok semoga sesuai apa yang Bapak rencanakan, sesuai dengan harapan kita, begitu. Baik, luar biasa Pak Jusri harapan Bapak mengenai persiapan supervisi besok. Oke, kalau boleh tahu, besok Bapak menyampaikan materi apa kira-kira ini?
Besok saya akan menyampaikan materi pembelajaran tema 8, lingkungan sehat kita. Subtema 3, usaha pelestarian lingkungan, pembelajaran 1. Kami akan belajar tentang lingkungan sehat kita dan usaha pelestarian lingkungan dalam kehidupan kita sehari-hari. Luar biasa baik Pak. Dari materi pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, tentu ini ada tujuan Pak ya. Ada tujuan yang akan harus dicapai. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Bapak ingin capai besok dalam melaksanakan pembelajaran? Baik Pak. Tujuan pembelajaran besok yang pertama adalah melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan Pak. Iya luar biasa. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan melaksanakan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks ya. non-fiksi Pak. Ya, non-fiksi. Non-fiksi ya Pak. Baik, berarti tujuan pembelajaran Bapak besok yang pertama melalui kegiatan diskusi, siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar Pak ya. Itu yang pertama Pak ya. Kemudian melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasi peristiwa dalam teks non-fiksi Pak ya. Baik, luar biasa Pak. Sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi, kompetensi apa yang ingin dikembangkan dalam pembelajaran ini Pak? Baik Pak. Kompetensi yang ingin kami kembangkan sesuai dengan tujuan pembelajaran tadi. Yang pertama, meningkatkan pengetahuan dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca, dan menanya. Berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan keinginannya, dan berbeda-beda dan yang dijumpainya di rumah dan di sekolah Pak ya. Selanjutnya, meningkatkan pengetahuan dalam bahasa yang jelas, sistematis, dan logika dalam karya yang setia dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat. Iya luar biasa. Dan dalam tindakan yang merencanakan perilaku anak bersama dan beriman Pak ya. Beriman dan bertakwa. Luar biasa Pak Yusri. Berarti pengetahuan yang ingin dikembangkan besok, yang pertama meningkatkan pengetahuan dengan cara mengamati, mendengar, melihat, membaca Pak ya. Luar biasa. Dan menanya Pak ya, berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpai di rumah dan di sekolah Pak ya. Kemudian meningkatkan pengetahuan dalam bahasa yang jelas. Luar biasa. Sistematis dan logis dalam karya yang estetis. Dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman dan berakhlak mulia. Luar biasa. Baik Pak. Kalau boleh tahu, persiapan-persiapan apa yang sudah dipersiapkan dalam hal supervisi besok Pak?
Baik, Pak. Yang pertama, rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP berdiferensi Iya. sesuai dengan yang Bapak sampaikan kepada saya, Iya, iya. serta mencoba merencanakan KSI dan budaya positifnya, Positif, Pak. iya. Kemudian media pembelajaran LKPD serta alat peraga pembelajaran yang menyangkut pembelajaran besok, asesmen penilaian atau lain yang Dirasa perlu, Pak. Iya. Baik, alhamdulillah, luar biasa. Walaupun baru 3 hari saya menyampaikan kepada Bapak dan garis-garis besar saja tentang RPP berdiferensi, KSE budaya positif, namun Bapak sudah melaksanakan dengan baik, luar biasa, Pak. Oke, Pak. Ini kalau boleh tahu, strategi apa yang digunakan di RPP ini untuk pembelajaran besok, Pak? Baik, Pak. Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak, bahwa siswa yang terdiri dari 3 kelompok sesuai dengan asesmen yang saya lakukan lebih awal. Iya. Yang pertama, kelompok yang minatnya secara audio, Iya, audio, Pak ya. kemudian ada visual dan Kinestik, Pak kinestik, ya. Iya, ya. iya, kinestik. Kemudian dari ketiga kelompok ini saya memberikan pembelajaran yang berbeda. Misalnya audio. Mereka belajar dengan Menayangkan, Pak. menayangkan Iya. video. Iya, iya. Pembelajaran, kemudian visual. Mereka belajar mengamati gambar-gambar. Iya, iya. Sedangkan untuk kelompok Pak, kinestik ya, Iya. karena mereka Aktif, Pak ya. aktif, Iya, nah, iya. mereka diberikan tugas seperti Menempel, iya. mewarnai dan sebagainya. Iya, iya. Baik, Pak, luar biasa. Berarti Bapak sudah menyusun pembelajaran berdiferensi sesuai dengan KSE budaya positif, Pak. Iya. Baik, Pak. Setelah saya mendengarkan dari diskusi kita hari tadi, sejak dari tadi persiapan, strategi, alat dan peraga, media pembelajaran dan lain-lain, kalau boleh tahu ini, Pak, ada nggak yang perlu ditambahkan atau diperbaiki dari apa yang telah Bapak persiapkan ini? Mungkin ada yang ditambah, mungkin yang ini belum sempurna, mungkin disempurnakan seperti Ya, itu, baik. Pak. Dari rencana pembelajaran yang telah saya susun sebenarnya, Ya, ada satu yang saya khawatirkan, Pak. dari rencana pembelajaran yang telah Bapak susun, masih terdapat kekhawatiran Bapak ya. Kalau boleh tahu, apa nih kekhawatiran Bapak tentang supervisi besok ini? Yang saya khawatirkan adalah masalah disiplin waktu, Pak. Oh, berarti masih ragu ya, Pak? Berarti masalah disiplin waktu ini ya. Luar biasa. Kalau boleh tahu, apa yang menghambat Bapak sampai-sampai Bapak khawatir masalah disiplin waktu ini? Kira-kira apa yang mengkhawatirkan Bapak? Begini, Pak. Jadi, ini besok kan ada diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Masing-masing gaya belajar anak-anak, kemudian persentase hasil diskusi kelompok. Kekhawatiran saya, waktu istirahat saya masih Dipergunakan, dipergunakan proses pembelajaran
karena yang saya alami dari selama ini, anak-anak saya antusias dalam belajar sehingga waktu tidak mencukupi, sehingga waktu bermain setelah digunakan untuk proses pembelajaran. Oh iya iya iya. Berarti yang Bapak khawatirkan masalah disiplin waktu. Iya, Pak, betul. Nah, karena anak-anak sangat antusias dalam mengikuti proses pembelajaran seperti itu, Pak ya. Iya. Baik. Kira-kira dari pengalaman Bapak dari selama ini, atau merefleksi dari selama ini, atau terpikir di pemikiran Bapak cara mengatasinya. Kira-kira bagaimana cara mengatasinya masalah disiplin waktu ini agar tidak terjadi kekhawatiran Bapak untuk proses pembelajaran besok? Baik, Pak. Yang terakhir Yang terpikir, Pak ya. Nah, yang terpikir di pemikiran saya adalah pada saat diskusi berkelompok, saya harus membatasi waktu yang telah ditentukan. Kemudian demikian pula pada persentase kelompok serta pertanyaan-pertanyaan dari kelompok. Seharusnya dibatasi 1 atau 2 pertanyaan saja, sehingga tidak memakan waktu dan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan. Luar biasa, baik Pak. Ini bisa juga mengingatkan saya ini Pak. Berarti Bapak dalam hal masalah disiplin waktu, Bapak harus mengingatkan kepada siswa, misalnya diskusi kelompok, berapa menit kan seperti itu. Kemudian presentasi kelompok berapa menit, mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan sebagainya. Berarti misalnya kalau mungkin dari selama ini anak-anak itu bertanya 1 sampai 4 seperti itu, Pak. Betul. Jadi kalau ini harus dibatasi, Iya. harus dibatasi 1 pertanyaan atau 2 pertanyaan saja, Pak. Luar biasa, Pak Yusri. Nah, dari kekhawatiran Bapak ini, ada nggak misalnya minta bantuan dari orang lain agar kekhawatiran Bapak dapat teratasi dengan baik? Mungkin bantuan dari guru atau dari lain atau teman seperti itu, Pak. Iya, Pak. Saya berharap terutama dari murid-murid, karena di kelas itu akan cuman ada murid, jadi yang saya harapkan supaya murid-murid dapat bekerja sama dengan saya. Semoga proses pembelajaran besok berjalan dengan baik sesuai dengan harapan. Iya, benar sekali Pak. Kita di kelas kan hanya bersama murid. Iya. Kita harus benar-benar bekerja sama dengan murid. Semoga proses pembelajaran berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Baik Pak, luar biasa ini. Jadi kalau boleh tahu, kira-kira kapan ini dilaksanakan supervisi ini Pak? Insya Allah Pak, sesuai dengan rencana besok akan melaksanakannya besok, insya Allah Pak. Luar biasa, saya nggak sabar lagi nih. Luar biasa. Baik Pak, saya berharap besok itu bisa berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kita. Baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya telah mengobrol dengan kita, diskusi dengan baik. Saya senang sekali seperti itu. Mudah-mudahan kita doakan semoga besok supervisinya berjalan dengan lancar sesuai dengan harapan kita. Amin. Terima kasih Pak Yusri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Apa kabar hari ini? Baik. Alhamdulillah. Udah makan pada semua dari rumah?
terlebih dahulu kita berdoa. Siapa yang kira-kira yang memimpin doa hari ini? Siapa? Oh, Patri boleh. Ke depan terus. Oke. Nah, berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta. Kemudian hari ini kita akan belajar tema 8 lingkungan sahabat kita. Subtema 3 usaha pelestarian lingkungan pembelajaran 1. Kemudian tujuan pembelajaran pada hari ini, melalui kegiatan diskusi siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian melalui kegiatan melakukan pengamatan dan berdiskusi, siswa dapat mengidentifikasikan peristiwa dalam tes non-fiksi. Tahan nafas. Udah, sekali lagi. Angkat tangan. Turunkan pelan-pelan. Terus. Sekali lagi. Angkat tangan. Tinggi-tinggi ya. Nah. Turunkan. Nah, gimana perasaannya? Udah, duduk.
mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari presentasikan hasil diskusi kami yaitu demikian hasil diskusi kami. Kalau ada pertanyaan dari kelompok lain silakan tunjuk tangan. Ya, coba. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Guruku, terima kasihku. Nyatanya diriku kadang buatku marah, namun segala maaf kau berikan. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelas. Demikianlah pelajaran kita pada hari ini. Untuk selanjutnya kita berjumpa ke pelajaran selanjutnya. Kemudian kami marilah tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Allah Subhanahu wa taala kita bersyukur, mudah-mudahan kita masih diberikan kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat berkumpul di tempat ini dalam keadaan sehat. Kemudian salawat beserta salam kita tak jemu-jemu pula menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah berhasil merubah akhlak manusia dari akhlak yang tidak baik kepada akhlak yang baik, seperti apa yang kita rasakan pada saat ini. Izin ini Bu, sesuai dengan tahapan coaching yang bahwa tahapan coaching ada 3, yaitu pra observasi, observasi, dan pada hari ini pasca observasi. Jadi untuk diketahui bahwa yang 2 pra observasi dan observasi itu sudah kami lakukan terlebih dahulu. Jadi pada saat ini kita akan melakukan pasca observasi. Jadi izinkan Bu, Ibu sebagai pengamat, saya sebagai coach, Pak Jusri sebagai coach. Izin Bu ya. Silakan Pak, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Jusri. Siang Pak. Apa kabar hari ini? Baik Pak, sehat alhamdulillah. Alhamdulillah. Gimana kabarnya tadi pagi di kelas? Baik Pak.
masukkan di kelas ya. Iya. Alhamdulillah. Jadi agak kayak macam mana lah, gimana masih semangat? Iya, insya Allah. Apalagi kemarin kita kan baru saja melakukan rekreasi, jadi kita masih fit lah seperti itu kan. Iya. Jadi unik-unik dari selama ini agak siap bagaimana itu. Jadi dengan adanya kita rekreasi, jadi kita pikiran kita jadi cerah seperti itu Pak ya. Oke baik Kak. Sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan kepada Bapak, yang bahwa pada siang ini kita akan melakukan coaching yang berkaitan dengan praktek pembelajaran yang sudah saya observasi kemarin di waktu Bapak mengajar di kelas. Nah, untuk diketahui bahwa di dalam tahapan supervisi ini, akademik ini ada 3 tahapan yang seperti yang sudah saya sampaikan di awal praobservasi, yaitu praobservasi, observasi, dan pasca observasi. Jadi pada hari ini atau siang ini kita akan melakukan pasca observasi. Nah, pada kesempatan ini kita akan melakukan tahapan yang ketiga, yaitu pasca observasi, di mana kita sama-sama berdiskusi Pak. Nah, bertukar pikiran demi untuk meningkatkan pengetahuan kita dalam pembelajaran. Sebelumnya saya sudah melakukan observasi kepada Bapak waktu Bapak praktek mengajar di kelas. Baik Pak, untuk mengawali percakapan kita atau diskusi kita pada siang ini, kalau boleh tahu Pak, apa harapan Bapak dari diskusi kita pada siang ini? Baik Pak, terima kasih. Yang pertama adalah saya senang sekali bisa berdiskusi, bertukar pikiran bersama Bapak pada siang ini. Terima kasih sudah melakukan waktu dalam hal bertukar pikiran dengan Bapak. Kemudian saya merasa bahagia dengan adanya diskusi ini. Saya dapat bertukar pikiran dan mendapat masukan dari Bapak demi untuk perbaikan dan mendapat masukan dari Bapak. Mungkin di waktu saya melakukan praktek pembelajaran di kelas kemarin mungkin masih ada kekurangan atau mungkin ada yang perlu diperbaiki. Mudah-mudahan dengan berdiskusi ini dengan Bapak, kiranya saya kalau boleh tahu, bagaimana perasaan Bapak di waktu melaksanakan praktek pembelajaran di kelas? baik Pak. Saya pertama perasaan saya senang, lega dan bahagia Pak, karena semua kegiatan proses pembelajaran telah dipersiapkan dengan baik dan direncanakan dengan matang, sehingga di waktu berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Kalau saya bandingkan dari selama ini, mungkin karena persiapan tidak disiapkan dengan matang, maka proses pembelajaran yang saya lakukan kemarin lebih baik bila dibandingkan saya mengajar dari sebelum-sebelumnya. Luar biasa Pak, berarti perasaannya bahagia Pak ya? Bahagia, senang, karena semua proses kegiatan pembelajaran telah dirancang, begitu Pak ya? Iya. Telah dirancang secara matang, sejak dari persiapan, RPP, LKPD dan sebagainya sudah dipersiapkan. Jadi Bapak merasa senang seperti itu Pak ya, luar biasa. Baik Pak, dari strategi yang Bapak sampaikan pada saat pra-observasi, bahwa Bapak ingin melakukan strategi-strategi di kelas di waktu proses kegiatan pembelajaran. Nah, dari strategi-strategi yang Bapak sampaikan kemarin di waktu pra-observasi, apakah Bapak sudah melakukan dengan baik sesuai dengan apa yang Bapak sampaikan kepada saya? Baik Pak, sesuai dengan apa yang telah saya sampaikan pada
saat pra-observasi, Iya. yang bahwa saya akan melakukan strategi-strategi kegiatan pembelajaran di kelas seperti dengan mendesain pembelajaran yang kreatif, Iya. memasukkan unsur KSE dan berdifensi dalam perencanaan pembelajaran dengan menggunakan pola. Yang pertama, kelompok gaya belajar murid, Iya. yaitu audio, visual, dan kinestik. Kanistik, Pak, ya. Luar biasa. Media gambar, video, PowerPoint, metode diskusi dilanjutkan, persentase akan tetapi ada satu yang tidak terlaksana. Terlaksana, Pak, ya. Iya. Ada satu yang tidak terlaksana, Pak, ya. Yang tidak terlaksana yaitu menayangkan video di layar infocus, Pak. Karena di waktu berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran, waktu itu Mati lampu, Pak, ya. Tidak stabil. Iya. Jadi tidak bisa menayangkan video di infocus karena tadi mati lampu. Kemudian ada jalan pintas yang saya ambil, yaitu di kelompok murid yang suka belajar secara audio, saya menggunakan laptop untuk dilihat ataupun dipertontonkan. Dipertontonkan, Pak, ya. Luar biasa, Pak. Salut saya dengan Bapak apa yang telah dilakukan beberapa strategi ya, di kelas, Pak. Jadi dari strategi-strategi yang telah Bapak sampaikan di waktu pra-observasi terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan seperti itu, Pak. Iya. Akan tetapi ada satu, Pak, ya, Iya. yang tidak terlaksana, yaitu menayangkan video di infocus. Iya. Nah, dengan alasan mengapa tidak ditayangkan karena mati lampu seperti itu. Luar biasa, Pak. Saya salut dengan Bapak. Lalu strategi-strategi yang Bapak lakukan, apakah tujuan pembelajaran yang ingin dicapai sudah terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Bapak? Baik, Pak. Tujuan pembelajaran yang ingin dicapai ada dua, Pak. Yaitu yang pertama, melalui kegiatan berdiskusi siswa dapat menyebutkan dan mempresentasikan faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas air dengan benar. Kemudian selanjutnya melalui kegiatan melaksanakan pengamatan dan berdiskusi siswa dapat mengidentifikasi peristiwa alam teks non-fiksi. Jadi alhamdulillah sesuai dengan strategi yang saya lakukan, tujuan pembelajaran sudah tercapai sesuai dengan harapan. Yang Bapak sampaikan itu memang sebagian besar sudah tersampaikan. Nah, sudah tersampaikan dengan bagus secara umum, walaupun masih ada perbaikan mungkin tidak tersampaikan seperti yang Bapak sampaikan tadi karena mungkin mati lampu, jadi tidak bisa ditayangkan video secara utuh di layar infocus seperti itu, Pak. Luar biasa. Baik, Pak, bisa nggak Bapak ceritakan tentang mengenai hal baik apa yang Bapak rasakan yang harus dipertahankan pada waktu Bapak melakukan praktek pembelajaran, atau hal-hal apa saja yang perlu diperbaiki atau dibenahi setelah kita melakukan supervisi akademik di kelas seperti itu, Pak? Baik, Pak, terima kasih. Yang pertama, hal-hal yang sudah baik yang harus dipertahankan yaitu tentang persiapan pembelajaran, yakni mengenai perangkat pembelajaran sejak dari LPP, LKPD, siswa, kemudian video pembelajaran, gambar, kemudian penugasan di kelas, yaitu terlihat siswa aktif dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian mungkin yang perlu diperbaiki atau diinginkan ke depan yaitu tentang masalah penerapan KSI budaya ini, Pak. Iya, KSI ini, Pak, ya. Kemudian karena belum terbiasa, Pak, maka masih ragu-ragu untuk melakukannya. Seperti kemarin yang saya lakukan KSI
kesadaran diri melakukan seperti dengan menggunakan stop, padahal itu bagus untuk dilakukan karena siswa kembali semangat untuk melakukan kegiatan belajarnya, Pak. Iya, luar biasa. Berarti hal-hal baik yang harus dipertahankan tentang persiapan pembelajaran, Pak ya, Iya. yakni mengenai perangkat pembelajaran sejak dari LPP, LKPD, video pembelajaran, gambar, kemudian penguasaan kelas yang terlihat siswa aktif seperti itu, Pak, Iya. dalam melakukan kegiatan belajar. Kemudian hal yang harus diperbaiki atau direvisi lah atau dibenahi yaitu tentang masalah penerapan KSI, Pak ya. KSI ini, Pak ya, budaya positif. Iya. Mungkin karena belum terbiasa untuk melakukan, jadi masih ragu-ragu, Pak ya. Luar biasa. Padahal itu bagus, Pak. Bagus untuk dilakukan karena siswa bisa kembali semangat untuk melakukan kegiatan pembelajaran. Luar biasa, Pak, mantap. Tapi saya ingin tahu bagaimana cara memperbaiki atau meningkatkan masalah penerapan KSE budaya positif ini. Mungkin karena belum terbiasa, maka masih ragu-ragu seperti itu, Pak ya. Iya. Jadi kira-kira bagaimana cara Bapak untuk memperbaikinya atau meningkatkannya? Baik, Pak. Yang pertama saya akan perbaiki atau meningkatkan hal-hal yang masih kurang, yaitu masalah penerapan KSI budaya positif ini, Pak. Karena belum terbiasa maka masih ragu-ragu untuk melakukannya, yaitu dengan cara terus belajar untuk membiasakan tentang penerapan KSI budaya positif ini, kegiatan pembelajaran, kemudian terus berlatih yang lain tentang cara-cara penerapan KSI ini, kemudian from belajar dari YouTube dan lain-lain sebagainya, dan terutama mungkin baik dari Bapak bisa memberikan pengalaman-pengalaman mengenai penerapan KSI budaya positif ini di dalam kelas, Pak. Iya. Berarti Bapak dalam hal memperbaiki hal-hal yang masih kurang atau perlu ditingkatkan, Pak ya, dalam penerapan KSI ini. Dengan cara terus belajar, meningkatkan, terus berlatih, Pak ya. Terus berlatih cara-cara penerapan KSI ini. Selanjutnya berkolaborasi mungkin dengan guru, apalagi Bapak tadi dengan saya, Pak. Saya juga masih belajar ini, Pak. Tapi mudah-mudahan apa yang saya miliki akan saya bantu Bapak. Kita bersama-sama bisa belajar, Pak ya. Baik, Pak. Dari hal-hal yang masih perlu diperbaiki atau ditingkatkan, ini kira-kira kapan ini bisa dilaksanakan, Pak? Kira-kira bagaimana ini, Pak? Baik, Pak, insya Allah akan segera saya laksanakan. Apalagi ini kan mau libur. Ya, kita mau siap tanggal 20 kita Ya. mau libur, Pak ya. Jadi saya bisa fokus untuk belajar demi untuk meningkatkan kemampuan saya dalam hal penerapan KSI budaya positif ini, Pak. Sehingga penerapan KSI budaya positif bisa benar-benar diterapkan, dilaksanakan proses kegiatan belajar di kelas nanti, insya Allah, Pak. Baik, luar biasa. Baik, dari keinginan Bapak kan dalam memperbaiki masih kurang atau yang perlu ditingkatkan, saya ingin tahu, Pak, ada nggak minta bantuan atau gimana lah, mungkin minta bantuan dari guru atau dari apa sajalah, mungkin minta bantuan itu dalam hal memperbaiki daripada kekurangan ini, Pak. Iya, Pak. Saya sangat mengharapkan dari guru-guru yang lain dalam hal cara-cara penerapan KSI budaya positif ini, terutama dari Bapak ini. Iya, iya. Mungkin Bapak lebih Iya. berpengalaman di tentang sistem atau strategi penerapan budaya positif yang ini, Pak. Iya,
Saya sangat mendukung Bapak dalam hal perbaikan ini. Kita selalu mengharapkan dukungan dari teman-teman itu siapa saja kita itu Pak. Kita selalu mengharapkan dukungan. Karena mengapa? Kalau kita cuma satu, nggak ada, kita memerlukan orang lain, bagaimana bisa terlaksana sesuatu pekerjaan itu? Tapi dengan adanya dukungan dari teman-teman guru, kita bisa berkolaborasi. Jadi sesuatu yang sulit itu bisa kita selesaikan dengan baik, seperti itu Pak. Baik Pak, kira-kira untuk memperbaiki atau meningkatkan hal-hal yang masih kurang Pak, mungkin Bapak sudah sampaikan tadi, kita harus berkolaborasi dengan teman-teman luar biasa Pak. Insya Allah nanti bisa kita berkolaborasi. Kira-kira kapan ini Pak dimulai perbaikan ini, atau bagaimana? Mungkin ada imej-imej di dalam pikiran Bapak. Iya Pak. Baik Pak. Insya Allah akan segera saya lakukan dengan saya akan membuat catatan-catatan kecil. Catatan kecil Pak ya, supaya tidak lupa seperti itu Pak ya. Iya Pak, tentang jadwal pelaksanaan perbaikan hal ini Pak. Apalagi apa yang telah sampaikan tadi, bahwa mau libur ini Pak bisa digunakan waktunya dalam perbaikan yang lebih baik Pak. Luar biasa Pak. Saya doakan Bapak apa yang telah disampaikan tadi supaya dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan Bapak, dan demi meningkatkan pengetahuan Bapak yang sifatnya pengetahuan akademik atau pengetahuan di dalam proses pembelajaran nanti. Baik Pak, terima kasih atas waktunya. Kita telah mengobrol sejak dari tadi. Mudah-mudahan ini saya doakan Bapak apa yang dicita-citakan, apa yang perlu diperbaiki, mudah-mudahan ini Pak bisa terlaksana dengan baik. Kemudian terima kasih kepada Bapak yang telah mengobrol dengan kita. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.